Umat Kristen ini adalah Israel yang baru. Mana ada perjanjian Tuhan kepada Israel baru? Mana dalilnya? Aku berjanji akan membangkitkan Israel baru dengan mempersembahkan darah manusia. Itu tertulis di mana? Karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di mana Lukas menyatakan itu di mana Yesus menyatakan itu ke Lukas? Aneh aja. Kok aneh? Anda mendengarkan berita, misalnya saya mendengarkan saudara siapa namanya ini, saudara muridnya Paulus membawa berita, katanya tiada kemilau seindah sangsil. Anda percaya tanpa Anda membuktikan itu. Misalnya Anda diajarin Lukas itu adalah murid Yesus. Mana pengakuan Yesusnya? Yesus harus ngaku bahwa Lukas itu muridku, baru bisa dipercaya. Kalau cuma ngaku-ngaku orang Romawi yang bilang, orang Belanda yang ngomong kayak gitu, siapa yang percaya, Pak? Kamu yang nggak percaya. Orang Ya? Kristen percaya kok. Miliaran orang percaya kok. Iya, silakan Kamu aja yang percaya. Yang percaya kan bermasalah Kristen. Iya, memang Alkitab kan ajaran untuk orang Kristen. Kenapa Nah, itu bermasalah dia. untuk kalian? Alkitab yang Anda maksud surah-surah Paulus kan? Dari kitab Kejadian. Mana ada dalilnya kitab Kejadian untuk orang Kristen? Lah, kamu yang tolol. Kok jadi tolol saya? Memang kamu Di mana? Di mana Guru dibilang kitab tolol, Taurat? guru dah ajar, guru dah. Roh Kudusnya datang. Di mana dikatakan di pengajaran Bani Israel bahwa kitabnya itu untuk Roma? Di mana, Pak? Kamu orang-orang tidak percaya Kristus itu. Saya Alkitab percaya mengatakan, saya percaya Kristus, Pak. Saya percaya dia adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. itu kesalahan Percaya utama. saya. Itu Nah, lalu kesalahan Kristus itu apa? inti Jadi dari Kristus itu Islam. apa? Inti dari Islam adalah untuk menyangkal Ya. ketuhanan Yesus. Nah, Itu sejak aja. kapan Yesus Tuhan? Sejak kapan Yesus Tuhan? Dari asal mulanya. Di mana dalilnya? Aku adalah Berarti- Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa. Apa artinya Aku Alfa? yang awal dan yang Apa akhir. artinya Alfa? Apa artinya Yang Alfa, awal. Pak? Awal. Apa artinya Alfa? Awal. Duluan Awal. mana Maria daripada Yesus? Duluan mana Maria Duluan daripada Tuhan Yesus? Duluan Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang melahirkan Maria. Yang menciptakan Maria. Oh, jadi Yesus menciptakan Maria. Betul. Yang membuat Maria Nah, ada. bagaimana ceritanya Yesus menciptakan Maria sedangkan nanti dia menjadi daging setelah di Yohanes jelaskan. Firman itu telah menjadi daging. Daging yang dimaksud di sini Yesus. Yesus ini baru ada setelah Tuhan berfirman. Kok bisa dia yang menciptakan Yesus, Pak? Sebelum itu sudah banyak firman tentang Yesus, tentang kelahiran Yesus. Bukan hanya Di mana? Yohanes. Enggak, bukan masalah kelahiran. Anda mengatakan Yesus menciptakan ibunya. Berarti anakku adalah Tuhanku gitu. Bisa jadi. Oh, jadi kakakku adalah Tuhanku gitu. Nggak bisa. Jadi ponakan-ponakannya ketika berkelahi dengan temannya, aku lapor ya sama omku ya. Omku itu adalah Tuhan loh. Gitu maksudnya. Itu menurut pengertian manusiamu. Manusia tidak memandang seperti itu. Om aku Tuhan loh. Lalu siapa yang memandang seperti itu? Iblis. Kalian aja yang iblisnya. Loh, kok jadi iblis? Yang ngajarin Yesus disalib siapa, Pak? Tuhan sendiri. Oh, jadi yang merasuki Yudas itu Tuhan? Lah,
Lah Yudas apa? kan cuma sebagai Cuma, sarana eh. saja. Sarana untuk iblis sesatkan manusia gitu. Bukan malah untuk penyelamatan, menyerahkan Yesus Jadi pada kematian. jadi iblis berjasa dalam menyelamatkan Kristen, iblis berjasa. Memang Oh, berarti orang-orang Kristen ini harus berterima kasih kepada iblis lah ya? bisa saja. Apa masalah? Hah? Begitu? Sama seperti kalian kan? Kalian itu kan penyangkal Tuhan Yesus, membuktikan Iya, kebenaran saya menyangkal karena itu Iya. adalah hadiah dari iblis. Kami nggak mau Karena menyembah. Tumbal itu yang kehadiran dipersembahkan, tumbal yang kehadiran dipersembahkan kalian iblis itu kami nggak mau sembah. membuktikan kebenaran Alkitab. Siapa yang Alkitab menyangkal Yesus lagi. adalah Kristus? Menyangkal itu- apa? Sekarang saya tanya, ketika Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang benar. Yesus ini orang benar atau orang salah? Benar yang dibuat salah. Enggak, maksud saya Yesus ini orang benar atau orang salah? Orang yang benar yang dibuat salah. Bingung kan? Siapa yang membuatnya salah? Ini noise. Manusia yang Siapa yang berdosa. membuatnya? Siapa itu manusia berdosa? Saya Kenapa? Kenapa? Apa hubungannya? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda domba. itu kalimat akan mau ambil sepotong. Ya, terus lanjutannya? Apa lanjutannya? Kamu tahu sendiri. Apa lanjutannya? Tidak Ya, kamu tahu pantas. sendiri. Iya, tidak pantas roti diberikan kepada guguk. Siapa guguk Betul. di sini? Siapa guguk? Kamu Waduh. Sampai muncrat. Sejak kapan? Sejak kapan saya ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, Pak? yang gugup kan kamu. Kenapa saya jadi guguk? Kalau pengikut Yesus kan domba. Loh, saya tanya domba itu Bani Israel. Anda Bani Israel. Siapa bilang Ya. Israel tidak ngaku? Israel Anda saja bukan di- Bani Israel. Anda domba. bukan Bani Israel, tetapi Anda ngaku Israel. Siapa? Anda nyamar kan? Israel itu kembali lagi seperti awal tadi adalah nama lain Iya. dari Yakub. Nah, Yakub. Anda keturunan Yakub? Nah, Anda keturunan Yakub? otak Dari kalian keturunan mana? dengar dulu. Apa? Anda Israel. keturunan Yakub dari suku mana? Benyamin. Dengar dulu. Kau pintar Oke. kamu, tapi kamu tolol. Waduh, Tidak tahu emosi. Ya. Keren. Jangan emosi, Pak. Kamu dengar Santai dulu. aja nanti. Iya, jangan sampai mulut Karena Bapak kamu kerobek tidak sampai keras kuping. ngomong. Santai aja. Santai aja, santai. Jadi joker lu, dirobek sampai kuping. Kamu aja yang bikin masalah. Saya kan nanya, Bapak ini dari suku mana? Ditanya baik-baik, Bapak dari suku mana? Pertanyaan kamu itu Loh kan tidak, tolol. Pak. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti Bani Israel. Anda Bani Israel? Di mana itu dibilang? Anda Bani Israel? Di mana dibilang? Loh, banyak kali datanya. Matius 23. Ya. Mana dia dibilang sebagai Bani Waspadalah kepada serigala yang menyamar seperti domba. Siapa yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, Pak? Siapa? Israel? Kapan Bani Israel mengaku dirinya pengikut Yesus? Saya tanya. Saya tanya. Saya tanya. Saya yang tanya. Hmm. Kapan Bani Israel mengaku dirinya pengikut Yesus? Lah, yang disebut Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27 itu siapa? Aku mengenal pengikutku. Siapa pengikutnya di situ? Orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, siapa yang ada di situ? Siapa yang pada saat itu yang percaya kepada dia? Tuhan Yesus itu kan bicara secara global karena dia adalah Tuhan. Tidak bicara kelompok. Jangan sampai bolanya tadi kembali ke Anda. Anda mengatakan orang tolol. Yesus mengaku diutus kepada siapa? Jawab. Itu Jawab dulu. kalimat itu kan belum tuntas kamu Kan, baca. kan pandai-pandaian Bapak ini.
Kenapa Kamu bukan yang- Anda aja yang dituhankan Kristen? Anda lebih hebat dari Yesus. Kelihatannya. Kamu yang tidak mengerti Yesus. Loh, Kamu Yesus bayangkan mengaku aja. aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Masih kurang datanya. Itu sebagian ayat saja, kelanjutannya sampai habis baca. Kalau saya baca sampai habis, Bapak bisa botak malam ini juga. Kalian orang Islam itu memang sengaja mencari Loh, kok- kalimat sepotong-sepotong. Mari Itu kita baca menyesatkan kalau diri. begitu. Oke, mari kita baca. Mari kita baca, Pak. Kalau itu yang Anda mau, mari kita baca ya. Ya, supaya Ya. Bapak itu tercerahkan gitu ya. Jangan suka nyamar-nyamar. Itu loh. Kalian yang nyamar. Loh, kapan saya nyamar sebagai pengikut? Saya sadar diri, saya bukan Bani Israel. Kalian Anda menjadi pengaku pengikut Apa? Nabi Isa, apa menghormati Isa, Ya, menghormati. kami menghargai beliau sebagai nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Kami tahu diri, kami bukan Bani Israel. Ngapain kami ngaku-ngaku pengikutnya? Itu namanya bahlul, Pak. Itu kalian yang bahlul. Loh, Anda bukan Bani Israel. Nih, saya bacakan dalilnya. Coba pasang mulutnya supaya bisa dengar baik-baik. Dengarkan. Di dalam kitab Matius 24, 15 nomor 24, Yesus berkata, ini Yesus loh yang berkata, bukan Bang Suma. Aku diutus hanya kepada domba dan dombi yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda adalah umat Israel? Jawab ini dulu. Jawab dulu ini sebelum saya teruskan. Sebelum saya teruskan, jawab dulu. Apakah Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Terus Jawab itu dulu, tidak- Pak. Iya, saya akan baca sampai data terakhir, data nomor 39. Saya sabar. Ini dulu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba dan dombi yang hilang dari umat Israel. Anda domba dari Israel yang hilang. betul. Dari suku mana Anda? Saya Israel yang baru. Maksudnya Israel baru apa? Israel Hei, baru. ngadi-ngadi kamu. What? Tidak ada yang bisa kamu tipu di sini. Hei. Israel baru maksudnya apa? Israel baru maksudnya apa? Israel Kamu baru. tidak mengerti. Dari Inti tadi lojo. saya mau menjelaskan. Saya dari Israel tadi baru mau- itu apa? Coba. Israel baru itu apa maksudnya? Coba. Nah, saya kasih waktu Anda 6 jam setengah. Coba. Israel baru itu apa? Coba, silakan. Nah, dan tadi saya bilang, waktu Yakub bergumul dengan Tuhan di Penual, Hmm. Tiba-tiba Israel Yakub baru. menang. ada Yakub Israel menang. baru. Jangan dulu. Santai aja ngapa kayak orang haid aja Bapak ini. Pak. Minum dulu, Pak. Minum. Kamu yang so pintar ngajarin iman orang. Loh, saya tanya tentang Israel baru, apa pula Israel baru, istilah dari mana lagi nih? Sudah perjanjian baru, Tuhan baru, kitab baru, rasul baru, muncul lagi Israel baru. Yang baru. Israel baru. Di Alkitab dia Apalagi dikatakan ada Israel Apa yang Israel baru itu? Nah, Langit Israel yang baru itu biru, apa? Dunia yang Langit baru, yang biru, Yerusalem yang baru. bintang-bintang kelap-kelip di udara. Israel baru. Ya udah jelasin, Israel baru itu apa? Israel baru. Tolol Israel aja, baru mau apa? pintar. Israel baru adalah Kuku saya Israel aja baru adalah Israel baru adalah dengar dulu penjelasannya. Asal mula silakan. Israel. Saya tanya Israel baru, Pak. Israel baru. Bukan saya tanya asal mula. Bukan seperti itu masalahnya. Anda yang bermasalah ngapain tuduh saya? Kamu yang bermasalah. Saya ingin Lah, jawab. Anda yang bikin Israel baru itu istilah apa pula itu Israel baru? Kamu baca di Sudah. Alkitab itu ada Israel Ya. baru, Yerusalem Israel. yang baru. Ya, Israel baru beda, Pak. Yang dimaksud Yerusalem baru itu surga. Setelah kiamat ini hari kebangkitan, jangan asal-asal. Yang saya tanya sekarang Anda dari suku mana? Suku Israel cadang. baru. Ya, Israel baru. Memang Israel baru ini dari anak yang mana, istri yang mana Yakub yang melahirkan Israel baru? Saya mau jelaskan, kamu ngomong terus. Lah kan sesuai pertanyaan Bapak. Saya ingin jelaskan, tolong. Israel baru adalah Mulai panas. Aduh, tololnya luar biasa. Israel baru adalah
Nggak usah lah ngomong sama kalian orang-orang tolol ini. Nggak akan kalian ngerti juga. Katanya Cuma ajaran kita ini kasih, sudah Pak. berbeda. Katanya ajaran kasih disentil bibir atas, kasih yang bawah. Ini baru juga lidahnya ku sentil udah kayak gini. Kayak mana Bapak ini? Kalian itu kan orang-orang jahat. Jangan suka nipu-nipu makanya. Nggak lolos kalian itu nipu-nipu. Israel Saya kan baru mau- adalah Saya mau jelaskan ngomong ya. terus. Oke. Israel baru adalah silakan. Teng teng. Ayo semua teman-teman tutup kuping. Nah, silakan Pak. Asal mula Israel adalah Yakub yang menang bergumul melawan Tuhan. Di situ hikmatnya untuk orang Kristen. Nggak Yakub, nyambung. belum selesai kok nggak nyambung. Ini kabel saya nggak nyambung, suaranya putus-putus. Langsung lanjut. Jangan sensitif lah Pak. Gimana sih? Macam orang ini aja, ya iman Kristen. Ya, lanjut. Yang kalian imanin. Ya, Dari terus, hal terus, itu Pak, terus. iman Kristen mempelajari bahwa Mm-mm. manusia itu bergumul dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Iya, bukan Tidak dengan akan iblis. melepaskan Tuhan. Bukan Mau dengan nggak iblis. dengar nggak? Iya, saya kan nanya, Pak. Ya saya mau jelaskan kok ngomong terus. Ya, wajar toh. Namanya dosen menguji skripsinya Bapak. Kok emosi? Saya yang jelaskan. Bapak kan sudah Kamu yang menjelaskan. saya yang Bapak saya yang jelaskan untuk kamu. Kamu yang dengarkan. Ini iman Bukan, Kristen. saya dosen penguji. Saya menguji disertasinya. Saya dosen penguji di sini. Coba ulangi lagi karangannya. Kayak mana? Mulai dari tadi di awal. Cepat. Kamu dosen penguji, kamu tolol gitu kok dosen penguji. Loh, saya bilang ulangi karangannya yang tadi. Gimana? Anda bergumul dengan Tuhan. Nah, mana yang kalah? Berapa ronde? Pergumulan dengan Tuhan itu sama seperti Yakub Ya. bergumul dengan Tuhan. Mm-mm. Tuhan mengalah kepada Yakub bukan karena Tuhan kalah, karena waktu fajar menyingsing, sehingga Yakub dipukul pahanya dan dia diberkati. Putuslah pergumulan Yakub dengan Tuhan karena Tuhan memutuskan hubungan tersebut karena waktu. Artinya Tuhan memberi kesempatan hidup kita dengan waktu pergumulan dengan Tuhan. Aku ke Bennett lagi padahal nggak ada salahku. Bu. Terus, Pak, Lanjut, terus. mohon maaf. Terus Pak, terus. Manusia menang. Tuhan lari karena takut kena sinar matahari. Bukan, memang seperti bukan. itu sebenarnya. Artinya manusia ini panjang umurnya, dia harus selalu dekat dengan Tuhan. Selalu memeluk erat Tuhan. Jangan melepaskan Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati. Itu seperti Yakub bilang, aku tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Maka Tuhan memberi nama Yakub, digantinya dari Yakub menjadi Israel. Makanya orang Kristen itu bergumul dengan Tuhan sampai batas akhir sehingga Tuhan memberi berkat menjadi Israel yang baru dan memasuki Yerusalem yang baru, surga. Itu keturunannya Yakub. Terus Kristen ini dari mana dia? Nah, Israel yang baru menang pergumulan dengan Tuhan. Loh tadi ya kan Yakub yang tadi Pak, yang ditanya ini Kristen. Yakub keturunannya nggak ada menjadi Kristen Pak. Itu kan iman Kristen. Kamu tahu? Yang Anda cerita tadi ini adalah Yakub. Yakub dengan keturunannya kan memang betul sampai ke tanah Kanaan mereka menyembah kepada Tuhan yang satu. Begitu Yesus datang, Yesus juga ikut-ikutan menyembah. Nah, Kristen ini yang kutanya, ini dari sekte apa lagi nih Kristen? Israel baru itu maksudnya apa? Bergumul juga dengan Tuhan. Begini. Apanya Tuhan yang dipukul? Pahanya juga? Ngomong terus. Belakang kita minta penjelasan. Cara Tuhan mengajar manusia itu dalam iman Kristen. Caranya? Israel di tanah perbudakan selama 400 tahun di Mesir sama seperti manusia yang dalam kekuasaan dosa. Itu hakikat imannya. Kenapa lagi manusia dipitnah dalam dosa? Apalagi salahnya manusia? Tadi Tuhan yang difitnah dikala gulat. Nah sekarang manusia lagi yang difitnah dalam dosa. Maksudnya? Siapa yang fitnah? Alkitab mengatakan.
Ya berarti Alkitab yang memfitnah dong. Kamu yang tolol tidak percaya Alkitab. Lo kok jadi emosi, Jangan Pak? keluarkan Jangan santai kata-kata aja. Tuhan. Jangan keluarkan Santai kata-kata aja. Tuhanmu. Itu seperti apa yang saya imani ini. Bukan seperti Iya, apa saya yang kan kamu inginkan. kita kan beda keyakinan, Pak. Wajar kalau saya bertanya, wajar juga kalau saya menyanggah, dan wajar juga kalau saya terheran-heran. Ada Tuhan kala gulat, wajar toh? Saya bilang tadi dia bukan kalah tapi mengalah. Ya, itu dia makanya Tuhan mengalah. Terus lanjut. Nah, terus Kristen ini dari mana? Ya, Israel itu kan asal mulanya Israel Ya, hidup dalam dari perbudakan dosa, itu ibaratkan orang Kristen yang hidup dalam ya, ini perbudakan. fitnah lagi nih. Ini fitnah lagi. Nah, itu Fitnah lagi itu nih. kamu yang tolol. Di mana datanya Israel adalah diperbudak dosa? Di mana Astaga. lagi? Ini ngarang-ngarang Astaga, bebas saja berkasihan. terus. Ibaratnya. Hey, dengar Kok dulu. ibarat? Ini memfitnah habis-habisan. Israel, Tuhan, Yakub dipitnah semua. Tolol semata. Mana dalilnya Bapak? Di mana di Israel itu diperbudak dosa, mana dalilnya? Itu pengertian Kristen, dengarkan dulu. Pada zaman dulu Israel itu diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Oh, bukan dosa yang berbudak itu, Firaun, Pak. Aduh, gimana sih? Dengar dulu. Jangan emosi apa? Santai aja. Kenapa marah-marah, Pak? Astagfirullah. Rusak ya. Ya Allah ya Rabbi. Santai aja, Pak. Santai. Ntar HP rusak, Pak. Nanti HP-nya rusak. Mau Kau dijelaskan stroke. tapi ngeyel. Weh, kau stroke Enggak, itu stroke. Maksudnya, Lanjut. Dorong. Silent. Lanjut. Tolol minta ya ampun. Bapak kan memfitnah. Anda mengatakan Israel itu, Anda mengatakan dia diperbudak dosa, padahal ternyata yang memperbudak mereka Firaun. Saya kan ngomong seperti Jangan emosi itu. lah, Pak. Saya jadi takut. Contohnya saya bilang itu kan Oh, sebagai itu gambaran. contoh. Kan seperti Iya, itu. oke, sip. Oke, Jadi contoh, iya. manusia itu sama seperti orang Israel yang diperbudak dalam dosa pada awalnya. Loh, itu dengar dulu. mana? Mana Israel Dengar diperbudak dosa, Pak? Diperbudak Firaun. Iya, Nah, terus Israel diperbudak Firaun sama seperti Ya. manusia yang diperbudak oleh dosa. Itu intinya bahasannya. oh, bahasa kemudian- Bapak bikin sendiri gitu. Lah, Ternyata iman Kristen ternyata itu tolol. ternyata Oh, dia iman yang Kristen. Iman Kristen mengatakan bahwa kita manusia ini diperbudak dosa gitu ya, Pak ya? Makanya waktu Israel keluar dari tanah perbudakan, dengar dulu. Tuhan Iya, membebaskan mereka dengan darah domba. Oh, darah domba. Nah. Bagus. Terus. pintar. Nah, ini masuk akal ini, masuk akal. Terus. Dan Tuhan menjanjikan bangsa Israel Ya. negeri perjanjian, tanah perjanjian, tanah yang tidak pernah mereka lihat. Itu sama Masya diibaratkan Allah. seperti manusia yang dilepaskan dari dosa Masya Allah. Gerunda. dengan darah Tuhan Yesus yang dijanjikan kena- surga. Tiba-tiba jadi Nah, darah Tuhan, darah manusia. Ini kenapa jadi darah Yesus, Pak? Tadi katanya darah domba. Iya, kan Yesus Kristus kan mengganti domba. Maksudnya Yesus ini jadi binatang gitu ya? Iya, Hah? sebagai korban persembahan. Yesusnya jadi binatang, Pak? Yakin itu serius? Sebagai korban persembahan Yesus, pengganti manusia yang berdosa. Maksudnya tunggu. Tadi Saya kan 53 itu menyebutkan itu, menceritakan itu. Oke, sabar Pak, sabar. Tadi kan orang-orang Israel ini dibebaskan dari perbudakan sampai ke tanah perjanjian. Ketika mereka berdosa ada penebusan menggunakan darah hewan. Terus Kristen ini kenapa dapat ilmu dari mana mempersembahkan penebusan dengan darah manusia? Darah manusia apa darah Tuhan tadi sih? Darah Tuhan. Darah Tuhan, Memang Pak. Ajaran Alkitabnya seperti itu. Injil mengatakan, inilah darahku Berarti sebagai tanda untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus bilang. jadi maksudnya Yesus ini memberikan darahnya gitu ya, Pak ya? Iya. Sama seperti Untuk siapa? waktu Tuhan Yesus
membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dengan tanda darah domba di pintu Israel. Oh, Jadi begitu. Yesus itu pengganti tanda keselamatan untuk orang mencapai tanah perjanjian. Kalau dulu Kenapa Israel mirip-mirip ini ya Pak ya? Kenapa mirip-mirip cerita Dewa Molok Pak ya? itu terserah saja. Iman Kristen Masih- seperti itu apa masalah untuk Anda? Bukan masalah untuk saya, masalahnya di Anda karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Itu menurut Anda? Itu menurut Bible. Alkitab menyatakan Yesus Kristus mati untuk penebusan dosa. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwasanya menebus dosa itu pakai darah hewan, Pak. Itu perjanjian lama. Nah, ini dia yang bermasalah perjanjian baru ini apakah Yesus yang mengajarkan? Jelas. Di mana Yesus Memang- mengajarkan perjanjian baru? Apa? Yesus mengajarkan perjanjian baru itu di mana? Semua kitab perjanjian baru itu bicara tentang Yesus. Firman-firman perkataan Tuhan Yesus. Kenapa kamu bertanya Maksud- lagi? Enggak, soalnya di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan untuk mempersembahkan hewan kurban, Pak. Kenapa jadi manusia yang dikorbankan? Kok jadi kanibal ini agama? Kamu mengambil sebagian-sebagian saja. Tidak kamu mau ambil semua. Oh tidak, itu perkataan Yesus. Tidak perlu perkataan lain. Iya, silakan saja kamu mengimani seperti itu. Iya, berarti saya lebih beriman kepada Yesus dan Anda tidak mengiman kepada Yesus kan? Itu menurut Anda. Tidak, ini menurut Bible. Kalau menurut Bible, coba. Pernah tidak kamu Ingatlah, melakukan? jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Memang Musa memerintahkan persembahan hewan apa persembahan manusia, Pak? Itu saat Yesus masih di dunia. Belum dia melakukan penebusan dosa. Pada saat Yesus di dunia, dia mencontohkan untuk manusia. Betul? Pada saat itu, dia kan Yesus kan secara berarti kemanusiaan Yesus orang Yahudi. berarti Yesus mencontohkan mempersembahkan hewan kurban. Betul, Pak? Secara hukum Yahudi seperti itu. Nah, sekarang hukum Kristennya ini ilmu dari mana mempersembahkan darah manusia? Yesus sendiri bilang, Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan persembahkanlah darah manusia, darahku? Di mana itu? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Oke, kita lihat Pak ya. Oke, kita baca Pak ya. Izin bentar Bang. Izin bentar Bang. Teman-teman muslim tolong dibantu tetep layar. Aku dapat peringatan. Kayaknya dilaporin ini. Karena ini bahas tentang darah ini. Ya teman-teman tolong dibantu tetep layar ya. Biar kuat. Kena peringatan akunku. Oke, Dan makasih. Lanjut Bang Cuma. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lah itu kan roti, Pak. Terus. Sampai 28. Oke. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Lah, itu anggur, Pak. Terus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Tapi ini bohong ini. Karena di Yohanes 19 dia masih minum anggur. Oke. Nah, di sini yang ditumpahkan di sini apa, Pak? Anggur kan, bukan darah kan? Itu kan makanya Kristen itu kan apa? banyak mencocok-cocokkan gitu. Banyak perlambangan. Jadi anggur itu Kok perlambangan, Po? sudah. Iya. Terus kalau ini hanya perlambangan, terus kenapa dipraktekkan betulan darahnya Yesus benaran yang kalian minum? Mana darah Yesus tetap? Ini bahasa apa lagi sih perlambangan? Ini bahasa apa? Iya, ini anak pramuka, lambang pramuka. Bentar, saya potong dulu ya, Bang. Izin Bang, saya potong dulu, Bang. Tetap minum anggur dengan roti. Diganggu dulu Bang, taruh dulu Bang. Iya, tapi kenapa harus ada darah beneran, daging beneran di atas salib? Kalau ternyata Yesus sudah mengatakan anggur adalah darahnya, roti adalah dagingnya. Kenapa harus diganti dengan darah dan daging beneran? Ajaran siapa itu? Bentar Bang, makanya biar ku potong Bang, biar ku luruskan ya Bang. Ya, Campur Bang, silakan. biar satu arah dulu.
Iya, ini tentang ini, Bang. Oh, iya. Anggur dan roti tadi, Bang. Iya, silakan. Kalau di dalam arti itu tadi Bang Rons GTJZ07 itu dalam arti Iya, pengampunan namanya juga greeting kali namanya. darah itu, Bang. Itu pengampunan dosa saat dia disalibkan. Udah, itu step 1. Pertumpahan darah yang katanya itu ya. Harus darah manusia gitu. Enggak, Bang, dengar dulu ya, Bang Rons. Itu dalam arti pengampunan yang pakai darah itu di saat dia disalibkan menghapus dosa umat manusia yang beragama Kristen. Udah. Dosa umat. Masalahnya Tuhan mengajarkan. Masalahnya Tuhan mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kenapa jadinya darah manusia, darah Tuhan? Tidak ada diucapkan darah manusia. Lah itu darah Yesus, emang Yesus ini apa? Ayam. Dengar, Bang, artinya darah itulah pengorbanan. Bukan seharusnya darah itu di darah yang dituangkan, dan yang artinya roti itu daging, itulah hasil dari kerja kerasnya. Itu Bang. Maksudnya dia digaji gitu karena kerja keras, Bukan, dibunuh Bang. gitu ya. Jadi begini, saya supaya dikerucutkan ini permasalahan. Itulah pengorbanan Yesus. Yesus ketika mengajar, dia mengajarkan orang-orang seangkatan dia mempersembahkan persembahan Musa. Tuhan sebelum Yesus memerintahkan di dalam Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing domba. Sama seperti Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah, Kristen muncul mempersembahkan darah manusia. Ini ajaran siapa? Tradisi apa? Tradisi siapa yang mempersembahkan darah manusia, Bang? Makanya saya tanya di mana itu tertulis darah manusia. Apanya? Lah, Yesus itu manusia atau kucluk? Islam mengikuti enggak ajaran perjanjian lama itu? Yang mempersembahkan Itu darah binatang. perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi, bukan kami umat Islam. Beda kami. Ya. Katanya percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Iya, kami percaya Taurat itu untuk Bani Israel. Itu tidak percaya namanya. Loh, memang kitab itu untuk mereka. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Ismail. Kenapa Anda mau menyalahi firman Tuhan yang Anda ambil di kitabnya Yahudi? Kami beriman dengan itu, bahwa kitab itu, Taurat itu untuk Bani Israel. Itu ada di Yeremia 31 nomor 31. Terus kenapa mau nyamar-nyamar jadi Israel baru, Israel rohani? Itu yang tidak kamu mengerti. Loh, kok jadi saya yang tidak ngerti? Ya, Itu jelaskan kitabnya dulu. sudah mengatakan perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Bani Toples. Ron, banyak Kalau jawab dulu, saya Ron. Anda bani apa, Bro? Anda bani apa? Jawab dulu. Dari tadi bawa Yahudi. Anda dari suku apa, Bang ini? Halo. Suara Anda tidak kedengaran, Bang Jondi. Sabar. Entar dulu, Pak Nyadi. Entar dulu. Anda dari Bani mana, Bang? Sudah dibilang Bang Jondi sebentar, Bang Jondi. Iya, halo. baru. Siapa sih? Dari Bani apa, Bang ini? Kasihlah aku bicara. Abang kita dulu, Bang Ntar dulu, ini, Mas. Bang Ronti apa ini? Anda Bani apa rupanya? Sudah dibilang dari tadi, kami ini orang umat Kristen ini adalah Israel yang baru. Oh, Mana ada perjanjian Tuhan kepada Israel baru? Mana dalilnya? Aku berjanji akan membangkitkan Israel baru dengan mempersembahkan darah manusia. Itu tertulis di mana? Karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Ada. Nah, akan nyambung sampai kiamat gini. Iya, karena abang ini nyamar-nyamar Yahudi. Anda bukan Yahudi. Kamu yang Ngapain nyamar-nyamar tolong, Yahudi? mau memaksa pemikiran kamu kepada iman Kristen. Anda yang memaksa diri Anda menjadi Israel, padahal Anda bukan Israel. Saya bilang Anda saya adalah Israel yang pengikut baru. Belanda. Saya Israel yang baru.
Kami menuju Israel baru Yerusalem yang gimana? Israel gepeng, ulu gimpe. Kenapa ada Israel baru lagi? Israel itu Israel itu Yakub. Keturunannya ada 12 dan 12 ini sudah diramalkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49. Anda punya ramalan Kristen baru ini, Israel baru ini di mana? Di Kejadian mana? Di Imamat. Yeremia. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bukan kitab para nabi itu. Itu kitabnya Markus. Mama Inna belale matin rodi ajo. Kitab Wahyu yang dihantamkan, orang tanya tentang nubuatan Yakub, Wahyu yang dibuatnya. Yakub meramalkan anaknya di Kejadian 49, 12 anaknya diramalkan oleh Yakub. Di mana di Kristen? 12 anak Yakub ini Kristennya nyantolnya di mana? Coba. Inna belale matin rono baco peda ulu. Orang nanya baik-baik. Di dalam Kejadian 49 Nabi Yakub meramalkan ke-12 suku anaknya ini dan keturunannya. Kristen ini diramalkan di mana? Di Kejadian berapa? Sudah dijelaskan, tidak percaya ya sudah. Saya kan tanyanya baik-baiknya, Pak. Ya, saya Ke-12 suku Bani Israel. Ke-12 suku Bani Israel disebutkan di Kitab Wahyu. Israel baru di Kitab Wahyu itu setelah kiamat, Pak. Itu Yerusalem baru, toples. Itu kan menggambarkan keadaan orang Kristen. Orang Kristen itu digambarkan oleh Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7, 21 sampai 23. Yesus menggambarkan orang Kristen itu sebagai pembuat kejahatan. Aduh tololnya, salah lagi. Lalu siapa yang menyeru Yesus itu Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agama apa? Kampret. Ya belale. Inna belale mati rono baco. Mana nubuatan untuk Kristen? Mana nubuatan untuk Kristen tertulis di mana? Selain yang diramalkan Yesus, dibuatkan Yesus dalam Matius 21, Matius 7, Kristen tidak punya tempat. Coba dengar dulu, baca yang baik-baik. Oke, mari kita baca. Oke, mari. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang mari kita uji. Atas kehendak siapa Anda menuhankan anak Maria? Jawab. 1, Dengarkan dulu. 2, 3, 4, 5. Saya ulang. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab. Jawab. Kamu itu memaksa keinginan kamu pada hal yang tidak kamu ketahui. Bapak, ini pertanyaan yang sangat sederhana. Saatnya Anda membuktikan. Ayo, uji nyali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, dia sebagian, yaitu dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke. Nah, sekarang saya tanya Anda, apakah atas kehendak Bapak agar Anda menyembah anak Maria? Jawab. Orang percaya kepada Yesus karena Roh Kudus. Saya tanya, ini kehendak Bapaknya, toples, tuyul, ini nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mana kehendak Bapak? Tunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar Kristen menuhankan Yesus. Di mana itu tertulis? Karena Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 3. Itu tulisan Paulus, Pak. Yang saya tanya kehendak Bapak.
Kehendak Bapa agar Kristen menuhankan anak Maria ini itu tertulis di mana? Toples. Lal. Toples. Ngomong. Di mana kehendak Bapa agar Kristen menuhankan manusia bernama Yesus? Di mana? Tuhan Yesus sering Tidak semua. Dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak mengikuti kehendak Bapa, itu semuanya akan dilempar ke neraka, pembuat kejahatan, kata Yesus. Betul. Nah, sekarang tunjukkan kehendak Bapaknya. Tunjukkan kehendak Bapaknya. Coba tunjukkan kehendak. Coba Anda tunjukkan kehendak Bapaknya agar Kristen menuhankan anak Maria. Di mana tertulis itu? Wahai orang-orang Kristen pemakan bayi, coba kalian sembah anak Maria itu supaya kalian terselamatkan. Mana dalilnya kayak gitu? Mana? Kehendak Bapaknya mana? susah dengan orang baik. Memang susah. Anda yang akan diusir. Anda sudah diramalkan bahwa Anda akan Yesus yang menubuatkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Kristen dan berkata, aku tidak mengenal Kristen, hanyalah daripada aku Kristen sekalian pembuat kejahatan. Kan begitu poinnya. Inti kalimat 17 Agustus tahun 45. Itulah. John Din, mute dulu John Din. Mute John Din. Bang, Mana coba tunjukkan kehendak Bapak. Ini setelah saya bertanya, tolong dijawab ya salah satu dari teman kita Kristen. Di mana kehendak Bapak agar Kristen menuhankan manusia bernama Yesus? Silakan. saya yang jawab, Bang. Ya, silakan. Jawaban Anda bagus sekali. Terima kasih. Tapi tidak ada kehendak Bapak Belum begitu. lagi Bang, belum ngomong deh Bang. Ya Ya, sabarlah, Abang. berkata dalam hati toh. Abang ngasih pertanyaan dijawab, Abang ngerocos. Loh, Iya. Anda tidak menjawab. Anda berjawab dalam hati. Aku baca dalam hatinya. Dulu, Bang. Aku baca dalam hati Anda itu mengatakan mampus aku nggak ada dalilnya. Gimana itu? Dulu, Bang, Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 Ayat 28. Thomas. itu Thomas yang memanggil dia. Ya Allah Tuhanku. Itu. Ya, Bang, bacalah dulu. Ya bacalah. Coba. Kalian ini semua itu masih ciptaan Tuhan, jangan banyak bertingkah. Iya sama seperti Yesus. Yesus juga ciptaan Tuhan. Jangan Jawab lah. Jawablah John. John Din jawab. John Din kau jawab. Mana Bang? Mana kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria mana? Tidak ada yang menyembah sesama manusia. Lah. Jadi yang menyembah Yesus itu Anda anggap bukan manusia? Sabar dulu, Bang. Apa Dan? Kalau bukan manusia apa Dan? Kasih kami bicara. Kalau abang terus bisa megang mic, kapan kami bicara? Ya udah bicaralah, tapi yang benar bicaranya. Jangan ngarang-ngarang. Ya udah, abang kan manusia, sama-sama punya otak. Anda enggak? Dulu, Bang. Hah? Anda sama seperti ini. Anda sama seperti Ronski. Nggak ada otak juga. Enggak loh, Bang. Abang bisa memolis aku nggak punya otak dari mana? Anda kan domba. Anda kan domba. Setan tolong sok pintar. Domba itu pun cuma nyamar-nyamar domba kan? Bang, Setan tolong sok pintar. abang, setiap manusia atau binatang pun punya otak, Bang. Kok berarti abang nggak punya otak? Tapi Iya, Anda parah dari itu. Kan buktinya tapi enggak. Buktinya Bang, manusia ini dia bilang Bang. Tuhan. Terus kenapa nggak dipakai? Enggak. Udah, aku nggak ngomong manusia gue bilang Tuhan. Lah Abang Yesus, tuh bilang, Yesus ini bukan Tuhan. "Nih, aku tidak bilang.
Oh, jadi Yesus bukan Makanya, Tuhan. Bang, aku tidak bilang. Makanya dengar dulu, Bang. Yaudah, yuk lanjut. Jangan Makanya, kayak Ronsi ini ndak berfungsi otaknya. Ya, lanjut. kalau kita Kamu punya kalau telinga untuk mendengar, kalau kita punya mata untuk melihat, kalau Nah, kita kalau punya Ronsi otak ini mata untuk mendengar dia matanya. Coba lihat dari Ya tadi. dengarlah dulu dia menjelaskan, Bang. Oh iya, sorry. Abang kasih ngomong, Abang ngomong Iya, sama sorry. Ronsi. Iya, ini Ronsi aja. diam dulu. Kenapa? Ya lanjut, Bang. Makhluk kebal aja kayak kamu tuh, sepintar aja. Diam dulu, kenapa orang lagi cerita kok nggak mau diam? Nah, itu kan mentah-mentah, Stres ya? mentah-mentah. Sudah stres. Menjong. Nah, Orang ngomong. Stres. La ilaha Oke, saudara, lanjut. Kita hargai teman kita ini. Kamu diam dulu, Ronsi. Jangan kayak itu tadi lah, diam. Kamu yang diam, dia kan mau ngomong. Lah, Anda dari tadi ngomong terus. Lanjut, Bang. Kamu yang sudah Nah, itu kan, apa sih? Makanya lahir 7 bulan prematur orang ini. Lanjut, Bang Jondi. abang-abangku, Ya, kita ini sama-sama dewasa, iya, sama-sama berpikir lebih maju. iya. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nah, dengarkan itu, Bang Ronsi. Jangan selasal. Ya, lanjut, kawan. menyalahkan iman orang. Kok iman Kristen kan Loh. sudah jelas. Dibilang jangan diam dulu, napa? Orang lagi mau menjelaskan. Kamu yang memanggil saya. Pak Rosi jangan ketawa. Pak Rosi jangan ketawa. Aduh, kasihan. Ayo Bang Jondi, silakan. Nggak usah didengarkan si Ronsi ini. Memang dia kalau lupa minum obat gini orangnya. Lanjut, Bang. Kamu memang gila dari lahir tuh. Lagi stres. Udah Bang Jondi, dikeluarkan lanjut. aja, Kak. Lanjut, Bang Jondi, silakan. Nggak usah didengarkan Ronsi. Ronsi memang gitu, rewel dia kalau terlambat gajian. Lanjut, Bang. Siap. Gini loh bangku, abang-abang semua. Iya, nah dengarkan tuh Ronsi. Kamu jangan emosi terus. Lanjut, Bang. Kenapa? Panggil aku terus. Dasar. Diam dulu napa, Bang? Orang lagi mau menjelaskan. Astagfirullahalazim. Hadapi. Apa sih, Dari tadi dibilang diam dulu. Kasih kesempatan teman kita napa, Bang? Hargailah Bang Ronsi. Hargai teman kita, Bang. Santai dulu napa. Abang kan dari tadi, Bang Jondi ini baru mau ngomong dipotong aja terus kerjanya. Silakan Bang Jondi. Iya. ngomong. Gak ada sopannya. Kamu yang gak ada sopan. Silakan. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu Bang Ronsi. Bang Jondi dulu lah. Silakan Bang Jondi, silakan. Saya diomongin siapa? Yang di Pondok. Dia itu cuma Astagfirullah. Woi, diam. Diam. orang-orang sesat itu. Mereka cuma Nah ini orang semua divaksin COVID, disuntik, dia cairannya langsung diminum. Ini akibatnya nih. Diam. Bang Jondi silakan. Silakan, Bang. Abang-abangku, Ya silakan Bang. aku pun orang Nasrani ya bang. Dan Iya, Bang. kalau kita ada orang Batak itu, ada bapak tuaku pun haji. Nah, jadi gini loh bang, abangku semuanya, buat semuanya berpikir lebih dewasa, berpikir lebih matang. Itu kalau kita membela satu-satu umat, Nah, dengar tuh Ronsi. tidak ada yang mau menang. Nah, Aku pun ingin menang karena aku di Nasrani. Bapak tuaku pun ingin menang karena dia di Muslim. Jadi beginilah abang-abangku. Siapapun tapi yang Ronsi katanya juga pernah ke naik haji juga dia Bang katanya. Tadi dia ngaku gitu loh. Oh, Lanjut Bang, fitnah lanjut. terbesar kan. Islam tuh memang suka fitnah. Dasar iblis. Apa sih? Bang, Apa? Orang lagi cerita pun. Ya lanjut Bang Jondi. Ribut kali kok Bang Ronsi. Iya itulah dia. Wah, orang naik haji dia yang cemburu. Lanjut Bang.
sabar dulu, Bohong Bang. besar. Bang Ronsi, Ustaz itu pembohong Bang besar. Ronsi, Dan pas Bang Ronsi, banyak. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Lama juga ku belikan juga BH abangku ini nanti. Daster aja Belikan beli, Bang. lipstick Daster, juga lama-lama. Daster ku belikan juga nanti ini. Daster aja beli, Bang. Orang lagi hargai teman kita ngomong apa sekali-kali, Bang. Ya terus Bang, terus Bang. Sabar. Daster Ibu La Oksa ilaha. Ini nasihat, dikasih sama Ronsi dulu. nasihat baik dari Bang Jondin ya, kita dengarkanlah dulu. Ini Bang Ronsi kenapa sih? Lanjut Bang Jondi. Kami dengar. Lanjut Bang. Diam Ronsi, diam. Lanjut Bang Jondi. Kalian itu Bang Rosi diam dulu, jangan diganggu orang, Bang. kalau kita di Nasrani, Bang, taburkan kasih. Iya Tapi, kasih. Bang, Nah, ini baru masuk intinya ini. Ya lanjut. jangan kau bilang kau mau naik haji karena orang naik haji tidak. Nah, itu. Ronsi dengar. Nah, iblis nyuruh kita bilang, Kaget aku, kaget. Gerunda. tapi ini Kaget kan. orangnya nekat. La ilaha illallah, astagfirullah. Lanjut Pak, lanjut. Mohon maaf Pak. Pak Jondi Gara-gara Ronsi, Pak. mereka tuh sengaja aja meledek kita. Bang, Kenapa jadinya Anda meledek Bang Jondi? Orang lagi menjelaskan ngapain diledek-ledek Bang Ronsi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Lanjut Bang. Oh, kita mau dapat poinnya dari Bang Jondi, Bang Ronsi. Diam dulu napa? begini Abang. Lanjut. Lanjut Bang. Jadi buat kita semua ini, Bang, aku Nasrani, Bang, tapi aku Iya. pamerkan dia. Iya. Bang, itu semua pelajari semua. Kalau kami di sekolah dulu, Bang, itu tidak ada keluar main, namanya kultum, kuliah 7 menit. Nah, kultum. Keluar main. Mantap. Jadi kalau kami di Muhammadiyah itu kami praktek sholat itu dari meja. Itu kami. Tapi nggak tahu yang bagi yang lain ya. Iya, Jadi iya. buat agama itu bukan untuk mainan dan bukan untuk saling siapapun yang benar dan siapa yang salah. Nah, dengarkan Ronsi. itu Bang Ronsi. Jangan cuma nyalain kita dari tadi. Lanjut Bang. Setan, diam kamu. Nah, itu kan dibilang setan lagi kan? Ini Bang Ronsi ini sekedar ditahu dia pria tapi hormon wanitanya tinggi. Lanjut Bang Jondi. Dia tadi banyak main-main, banyakan main dia. Betul Bang Jondi, silakan. Kalau di kita, Bang, kita Nasrani, Bang. Aku pun Nasrani sampai saat ini aku Nasrani. Tapi kita diajarkan untuk kasih. Betul Pak. Kalau kau ditampar pipi kanan, Tadi dia bilang Dengarkan orang itu setan. Ronsi. Dia bilang orang setan tadi, ini Ronsi ini mentong ini orang. Dia bilang orang setan. Dengar tuh Jondi. Makanya Apa bilangnya orang? Ibu host kasih aja, ada mungkin daster yang nggak kepake di rumah, dikasih aja sama dia Bu. Enggak lah, Ronsi ini orangnya baik loh sebenarnya. Cuman karena dia tidak baik makanya dia kayak gini. Lanjut Bang, lanjut. Astagfirullahaladzim. siapa yang mau dipeluk? Gak ada, Bang. Jadi begini. Jadi kalau ada yang tampar pipi kiri kasih yang kanan kan gitu. Iya, itu. Gitu. Nah, ini ingat pipimu Ronsi, siapkan yang kiri aja bentar sekali ya. Saya datang ke sini. Gimana? Tidak takut. Kan mau uji coba. Namparnya enggak terlalu keras pun pelan. Pakai skopang tapi Barton. Gimpe jadi gimpe. Iko dong gimpe. Kalau pakai skop. Saudara Jondi kita mengatakan orang Kristen itu Bang Ju peringatan. Bang Ju makan ingat. Ju nak peringatan. Aduh. Malam ini aku tadi ke Bennett juga loh. Padahal aku Bayar Bang Ju Ngomong apa kena ya? peringat. Abang,
Ya lanjut bang, lanjut Ya, lanjut. lanjut aja Le. Ada wanita naik nih. Lanjut ah. Jadi begini loh, abang-abang kakak-kakakku semuanya. Sebelum kita mengenal agama, kita itu adalah penyembah berhala. Itu nggak bisa dibohongkan. Penyembah berhala. Kakak, kalau orang Jawa, ataupun kakak orang manapun, itu tetap berhala. Karena gini loh kak, kita Tunggu Bang Jondi kita tanya dulu Bang Rosi. Bang Rosi ngerti ndak apa yang diucapkan oleh Bang Jondi? Paham ndak? Masuk ndak di kuping Bang? Jangan-jangan Anda tidur. Ya udah aku yang lanjutkan bang. Next aja bang. Bang Ronsi, kebiasaan lama pinsam. ini, kebiasaan lama. Pakai bedak lagi nih tebal-tebal pasti. Iblis nyelutup terus. Orang mau bicara aja nyelutup terus. Gak ngerti tidak yang disebutkan tadi oleh Bang Jondi. Katanya siapkan pipi kiri, kasih lagi yang kanan. Ini aku udah siapkan skopang ini. Pakai bedak katanya, ya Allah Rabbi. Udah mau tidur memang pakai bedak malam ya, luluran. Lanjut bang. Udah ada tapi sama itu kayak kamu tuh. biar kita menyakiti manusia bang yang selama diciptakan oleh Maha Pencipta, kita harus siap untuk disakiti. Betul. Ya, makanya barang siapa yang mengatakan saudaranya sendiri setan, sesungguhnya dia adalah setan beneran. Ya. Gimana itu? Jadi bang, Konsi. Ya. sebenarnya lebih mulia setan bang daripada manusia. Manusia Nah, disanjung kamu Ronsi, kamu derajatmu naik kawan. Lebih mulia katanya. Ini coba kamu lihat diri kamu itu. Si Jondi bicara kamu kayak gitu. manusia menyakiti. Di mana itu bang akhlak ini bang? Sama setan tidak pernah menyakiti sama setan. Betul bang. Dengarkan itu Ronsi. Satu bang, apa yang kamu tanam itu tuh ya akan kau tuai. Ini materinya luar biasa ini. Dengarkan Ronsi. Itu ajaran Kristen lol. Ajaran Islam itu iblis membunuh yang kafir. Iya. Iya. Astagfirullah. Sendal jepit yang di mulut dilepaskin dulu bang, biar jelas bicara. Jangan digigit-gigit gitu, udah bagus. Lanjut bang, lanjut. Buat abang Ronsi, Cemilannya sendal jepit Nah, ya. dengarkan Aduh. buat abang Ronsi nih, dengarkan. Nah, lanjut bang. buat abang Ronsi, kamu emang benar, ya. Tapi Nah, kamu yang benar tapi kamu salah. Terus? kamu itu bang, kalau sudah kau berikan susu, biarkan orang itu membalas dengan hati. Nah, dengar Bang Rosi? Pasang pipimu katanya biar Bang Zuma kasih skopang. Udah dengar Bang? Kenapa dalam saya tunggu Jangan jantan aja berhadapan muka jangan gitu. melawan katanya. Bang Rosi jangan melawan katanya. Ya, Terus? saya kasih. Betulan? Bang Ronsi ini kayaknya dari logat-logat omongannya kayak orang timur. Timur ke tengah ke tenggara kah? Iya. Itu lawannya dilawan semuanya orang. Ini benar-benar orang ini lahir lewat belakang kayaknya dia ini. Saya nanya suku Ditanya Bang. baik-baik pun emosi dia. Karena saya dengar logat omongan abang itu, Bang Ronsi, abang orang timur. Bukan saya bilang orang timur nggak bagus, bukan. Saya bilang sepertinya abang dari timur. Entah orang Papua, entah NTT, entah NTB. Iya. Kurasa dari situ, dari logat abang. Orang bilang rambutnya geriting, dia pendengarannya giginya geriting, Bang. Marah aja terus kerjanya. Itu kan fitnah lagi kan setan. Ada sih Bang ini. Ustaz tuh gitu ngomongnya. Loh, itu kan? Katanya Ustaz. Ah. Parah.
Allah. Nah, Faktanya. nah. Giginya yang keriting. Mana sih abang ini marah terus dari tadi? Apaan sih bang? Fitnah, tolol. Dinasehatin, ditanya sepertinya abang Ronsi ini dari timur. Marah dia, mau timur, mau tengah, mau pinggir. Apanya kayak gitu? Tadi diajarin pipi kiri, kasih pipi kanan. Adalah kebohongan terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Maksudnya Anda mau bohongi siapa di sini? Coba dalil turunnya Mau Al-Quran. bohongin siapa? Membohongi manusia. Faktanya tidak sesuai dengan sejarah. Apa yang dikatakan dalam dalil turun Al-Quran pada abad ke-6 Masehi itu tidak sesuai dengan sejarah. Bang Ronji dengar ya, kalau kita menyamakan sejarah dengan agama itu nggak ada nyambungnya bang. Coba saya tanya sama bang, manusia berasal dari mana kalau dari sejarah? Manusia berasal dari mana kalau di agama Kristen? Kalau Bang Ronsi ini dari Darwin katanya. Iya Bang Ronsi. Bentar Bang Jum. Izin ya Bang Jum. Kan abang ditanya, langsung marah dia. Izin ya Bang Tanya Jum. baik-baik pun. Bang Juma. Izin ya Bang. Iya. Coba ditanya aja dulu beliau itu. Abang Ronji, kalau abang tadi bilang soal sejarah ke agama itu nggak ada nyambungnya bang, nggak ada jalannya untuk bertemu. Ada. Al-Quran itu kan sudah abad ke-6 Masehi itu kan semua agama yang lain kan sudah ada. Tapi Al-Quran bilang sudah ada. Manusia hidup zaman jahiliyah, hidup tidak bermartabat, sehingga manusia diberikan kehidupan untuk memberubah. Juguldi. Ini kayak pentas 17 Agustus. Satu baca puisi, satu bersaja. Si Ronsi ini malah garuk pantat. Ngomong apa entah apa-apa. Orang ngomong baik-baik pun dia merepet aja dari tadi. Dibilang bukti langsung nyerocos. Merepet lagi. Baru saya ngomong untuk Islamnya, masalah Islam. Dengarkan Bang Jundi tuh sama Bang Aris. Bang Aris, kenapa merepet aja terus Anda ini? Begini loh Abang. Tuh, dengar lo tuh. Sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu. Dengar tuh Ronsi. Sebelum Bang Ronsi bicara, berpikir dulu. Kalau nggak berpikir Bang. Dengar Bang Ronsi, kalau di suku kami orang Batak, jilat dululah bibirmu sebelum kamu ucapkan kata-katamu. Ayo Bang, jilat bibir. Nah gitu, mantap. Bukan hidungnya yang dijilat Bang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Bibir. La haula wala quwata illa billah. Kok jadi kayak gini Abang ini? Itu Bang Ronji. Orang bilang jilat bibir dulu, bukan hidung. Artinya itu Bang Ronji. Berpikir dulu sebelum mengucapkan kata-kata yang mau diucapkan. Gitu Bang Ronsi. Bukan karena dibilang dijilat dulu bibirnya baru berbicara. Bukan abang jilat bibir, bukan. Itu arti makna kata. Dia malah jilat hidung Bang. Gimana ini abang ini? Itu perumpamaan. Itu perumpamaan Bang. Berpikir abang dulu sebelum mengucapkan kata-kata abang. Betul. Nah, tadi kita perhatikan dia enggak mikir dulu, ngucap aja langsung. Iya kan Bang Nosi? Iya kan? Bang Nosi? Iya kan. Abang, tadi mulutnya selalu setan itu aja di mulutnya. Saya masuk, memang saya masih pendatang baru di sini, tapi saya lihat-lihat Bang Ronzi ini macam nantang gitu. Aku dengar suaranya tadi macam logat timur. Saya tanya bagus. Ya ini mau terpengaruh segala macam. Abang nggak setuju. Betul. Ya sekarang gini, kita 9 orang di sini. Ya kita nggak salah kurasa. Ya misalnya Bang Juma suku apa, misalnya Aceh, misalnya entah Jawa, entah nggak salah Bang Ronzi. Dia dari suku Israel baru tanya.
Halo, Iya, halo. Bu. Iya. Ada lagi yang baca saja, Bang Jondi. Lanjut, Bang. Oke, lanjut Baca Purba. puisi. Purba lanjut Purba. Seperti ini loh, Bang. Aduh, mohon maaf, mohon Aku maaf. jadi bingung, Astagfirullah. Kita pun saling menjatuhkan pun nggak baik, tapi saling menghina pun nggak bagus. Ku ingat Tapi untuk Rendra saling setelah baca menghargai puisi. itu lebih baik. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena mungkin Wish, di antara kita ini ada yang punya kekurangan. bagusnya, bijaksananya. Iya, bisikan kalbu ini. Ah. Bukan soal bijaksanaannya kan. Karena gini, dari tadi tuh Santai dulu lah Bu. Kalau lagi ketawa itu volume di silent dulu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau ibu misalnya mau ketawa bisa di silent dulu. Bang Rons ini lagi berzikir dia, lagi berzikir. Bang Rons sambil mendengar. manusia itu tidak ada yang lebih sempurna. Mereka pun nggak mau dengar. Karena manusia itu nggak luput dari kesalahan. Dengar tuh Bang Ronsi. Ada yang salah tapi ini benar, tapi ada yang benar tapi salah. Bunda, Dikasih dulu ngomong. Siapa nih, Iya, iya, lanjut, lanjut. Oh, Bunda. Mohon maaf, mohon maaf. Kalau Bunda mau Mohon maaf. ketawa, mic-nya bisa di silent dulu. Ini ketawa terus dari tadi. Udah tahu Bang Ronsi lagi nangis, ini tertawa. Lanjut Bang, lanjut Bang. Bunda Rahma. Iya, iya, ya Bang. Jadi intinya buat semuanya di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kali mungkin case komunikasinya berbeda-beda dan penangkapannya ada yang salah case komunikasi. Menurut dia benar tapi di menurut yang lain bukan benar. Jadi Bang. ini bukan Betul, lelucon, Bang. tapi bagi kita yang kita mengerti, tolong diajarkan, bukan lelucon, bukan tertawa, Betul, tapi betul. ajarkan yang benar. Itu bagi kami. Iya, Kalau iya. Bunda Rahma tertawakan, berarti kan Bunda Rahma menawarkan diri Bunda sendiri, bukannya menertawakan orang lain. Bang Kalau Ronsi yang Bunda lagi lebih lucu tadi. pandai, Bunda lebih pandai. Pak Ronsi Anda diam dulu, orang lagi ngomong. Orang lagi ngomong dipotong-potong, ntar dulu dong. Tidak ngomong, dia diam. Diam dulu Pak, diam dulu sebentar Masa ya. typing di bawah ketawa terus, yang ketawa bukan host Bunda Rahma, host di atasnya Bunda Rahma loh. Hostnya Aku nggak ada cuma tempat ketawa sekali-kali. loh. Tapi kalau ketawa 5 menit Hostnya dan ganti. sekali-sekali. Tengok aja nanti. Masa katanya Bunda Rahma ketawa terus, host ketawa terus. Pak Ronsi dengerin dulu, orang lagi ngomong, diam dulu Pak. Jadi intinya orang yang yang menertawakan ini adalah menertawakan kebodohan dia sendiri gitu loh. Belum tentu yang tertawa ini lebih pandai daripada orang yang diam. Betul. Sama ilmu padi. Semakin kamu berisi, semakin menunduk. menunduk. Semakin berdiam. Tapi Bang Ronsi nunduk terus dia Bang, nggak mau naik lagi kepalanya tuh. Mana ini? Siapa yang tanggung jawab? Pak Ronsi Ayo. kata kalau kayak ini orang kalau main catur Pak Ron. Gitu. Nah, ini susah Bang di. Zuma. Iya. Tadi galak. Pak Ronsi tadi Bagi galak. Ada Pak lu, Jondi diem. Bunda, Aduh. bukannya kita istilahnya menjatuhkan seseorang. Buat abang ataupun bunda, kalau emang lebih mengerti, ajarkan, bukan menjatuhkan. Ya tuh dengerin tuh Pak Ronsi tuh, dengerin tuh. Mengajarkan bukan menjatuhkan Pak Ronsi. Dengerin tuh. Betul. Jangan Iya, ilmu mengajarin Tuhan. kapas. Diam dulu Pak, diam dulu, orang lagi ngomong. Ilmu kapas Ronsi diam, dia Pak Ronsi hafal, diam. semakin dia terbang, nggak tahu kemana arah tujuannya. Nah. Tapi Kalau semakin sampai kamu waktuku, berisi, ku mau semakin tak kamu seorang kan menunduk merayu. ilmu padi. Tidak juga kau. Jangan murah Tapi Pak. kalau orang yang selalu meremehkan seseorang,
itu ilmu tong kosong. Pak Jondi juga ngomong apa sih? Puisi. Ini menjelang bulan puasa, menjelang bulan puasa, menjelang 17 Agustus itu nasihat 17 Agustus. Coba Untuk aku tanya Ronsi. Pak Ronsi. Pak Ronsi tanggal 17 Agustus itu tanggal berapa, Pak? Dasar bodoh lah pertanyaan ya. Sudah marah Pertanyaan dari bodoh. tadi. Tanggal Jangan 17 ditanya. Agustus tanggal berapa? Kan pertanyaan bodoh. Oh iya. Coba dijawab, Pak. Lah, tanggal 17 Agustus ya tanggal 17 Agustus. Pintar. Pintar. Udah mulai dia. Pintar Bapak ini. Udah mulai dia. Oke, lanjut diskusi aja. Udah nasihatnya Pak John dia. Dalam Pak Aris, silakan lanjut. Istirahat dulu Pak Rons, istirahat dulu. Pak Aris aja sama Gurunda. Pak Jondi berhenti dulu bernasihat. Pak Ronsi, jam berapa itu kalau jam 12? Mulai bisa deh. Pak Ronsi, siapa nama Presiden Soeharto, Pak? Nah, jelaskan kalian kan orang-orang tolol. Tanya Cuman mau diuji dulu masih marah atau tidak. bukan kalian itu kan tolol. Diajak bercanda kok malah kayak gitu. Kita bercanda seperti itu. Kan cuma saya tanya, siapa nama Presiden Soeharto? Apa jawabannya? Aneh. Jawabannya apa, Pak? Pintar. Aneh. Hah? Kalian tuh orang ajaib. Kami orang ajaib. Satria Baja Hitam. Udah Bang Handi, lanjut Bang Handi. Saya buat kopi campur masaku dulu untuk Pak Ronsi, silakan. Ya udahlah, selesai dulu, tutup dulu ya teman-teman yang ada. Ya, mohon maaf ya Pak Ronsi ya, mohon maaf ya Pak Pak Jondi. Kami sangat menghibur, mohon maaf ya. Jadi Ya, mohon maaf. ya, kalau boleh tidak tahu Bapak Ronsi di mana, Pak? Saya ada di mana-mana. Buset. Kalian kan ajaib. Saya kan bisa juga ajaib, masa enggak? Iya. Jadi Boleh, Pak boleh, Ronsi Pak. ini ya, omnipresent ya Pak ya, di mana-mana ya. Saya nggak ajaib Bang Ronzi, saya nggak ajaib. Tapi gaib ya. Enggak gaib juga enggak. Gaib juga enggak. Kayak Nggak Yesus ajaib. Pak ya. Hanya orang biasa. Hanya orang biasa. Iya. Saking ajaibnya Pak Ronsi, waktu kecil itu langsung bisa nimba air di sumur. Nah, Masa kan sih? fitnah lagi kan? Hebat kan? Masa sih Pak? Benar itu Pak? Kalian orang-orang ajaib itu hebat. Hebat dia begitu. itu. Ya sudah ya, terima kasih banyak ya. Maaf kalau ada salah ya. Iya. Mau kemana Pak? Sama-sama Pak. Pak Ronsi itu umur kecil, sehari udah bisa bawa mobil truk. Enggak bertobat bicaranya enggak akan selesai sampai kiamat masalahnya. Iya. Oleh kalau keinginan kita sudah berbeda kok. Datang Begini aja hari- Pak Ronsi, kalau tidak ada Pak Ronsi, kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau saya santai Mohon aja. maaf ya Pak, kalau ada saya ketawa lucu, mohon maaf ya. Bukan begitu Bu Rama. Kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan ya Pak. Pak Gami. Allahu Akbar. Lucu kalian. Umurnya Terima berapa kasih, Pak? menghibur. Pak Ronsi ini umur berapa Pak? Masih Ya, muda udah. kan? Iya. Masih muda Pak. Yang jelas Pak Ronsi itu lebih tua dari 92. bapaknya. Maksudnya lahir 92 atau 92 tahun? Oh, 192 Masa tahun. Wah, udah tua kali Bapak ini. masuk diskusi. Seumuran ini Sultan Hasanuddin berarti. Kan koinnya 9 ya umurnya segitu. Enggak lah. 39 kali 49. 92 katanya Bang. Ya gitu aja Pak Ronsi. Kita tadi diskusi ya Pak ya. Kadang ya dinamika diskusi ya. Kadang ada sesuatu ya saling memaafkan aja. Ini nih masih ada. Saling memaafkan saja Pak. Gitu ya Pak ya. Tapi saya
sampaikan pesan Iya Pak. bahwa ajaran itu sudah berbeda. Jadi kita tidak akan bisa punya Siapa yang mau bunuh, Bapak mau bunuh? ya, walaupun kita diskusi sampai besok pagi tidak akan selesai karena kita sudah beda. Iya, Jadi, karena Bapak tidak bersesuaian dengan Bible. Bapak bertentangan dengan Bible. Mulai lagi panjang ini urusannya nih. Ya, faktanya Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Bible nggak ada. Gimana ceritanya? Anda mengatakan dosa waris, Anda mengatakan persembahkan untuk nebus dosa. Mana ada Tuhan perintahkan persembahan manusia? terserah Kan kamu ada. aja. Kan Ngomong ada aja dalilnya. terserah. Dalilnya Terserah nggak kamu. ada, Bang. Itu Nggak ada pengetahuan dalilnya. kamu. Nggak perlu lagi saya tunjukkan. Itu kan kesesatan kamu, keselamatan kamu. Bukan Kan intinya kan gitu. seperti itu. Bukan. Intinya- Kita harus saling mengingatkan. Katanya ajaran kasih gitu. Jadi kita harus saling mengasihi. Saya sudah Cara kasih kita tahu. mengasihi itu mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan kesesatan. Tidak, Masakan ia menebus dosa menggunakan darah manusia? Itu ajaran apa itu, Pak? Dari mana ilmunya? kitab sudah jelas di situ mengatakan. Di mana? Di mana firman Tuhannya mengatakan bahwa nebus dosa pakai darah manusia itu di mana? Sudah dari tadi itu diulang-ulang. Enggak ada, Bapak cuman bawa kitab Roma, bawa Efesus. Garang lah. Tidak pernah. Nah, kan kita minta bagaimana kemudian keselamatan yang diajarkan oleh para nabi, tebusan dosa menggunakan darah hewan, kenapa berubah jadi darah manusia? Udahlah. Terserah kamu mau ngomong apa. Itu kan iman kamu. Tidak akan bisa dipaksakan ke iman Kristen. Maksudnya, Bang? Silahkan. Itu kan kepercayaan kamu. Pengetahuan Lah, kamu. Kenapa iman Anda tidak berselaras dengan kitab Anda sendiri? Menurut kamu. Lah iman itu Kristen Yesus mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Berarti persembahannya harus hewan. Kenapa jadi domba? Kenapa jadi manusia? Sorry. Ayo. Sementara yang mempersembahkan darah manusia, persembahan kepada aja, terserah kamu mau jadi apa kasih itu. Nggak kamu dengar juga yang aku omongin. kan dalilnya yang mengatakan itu. Contoh misalnya Pak, dikatakan begini. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang manusia dari anak-anak kepada Molok. Nah, berarti ketika mempersembahkan manusia ya arahnya ke dewa Molok kan gitu. Kan itu poinnya. Gimana Pak? Oh, udah keluar.